Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 9. Bertemu lagi dengan Miss Helprida hari ini. Hari ini kita pelajaran PPKN. Jadi, mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss mau mengingatkan kembali kepada anak-anak Miss untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Silahkan kamu buka buku paketmu halaman 31. Kita masuk pada bab baru, bab kedua, ya, dengan materi kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan poin materi kita yaitu poin A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita ke materi, Miss mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di mana tujuannya yaitu para siswa harus mampu menjelaskan makna-makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, makna pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 alinea. Dan setiap alinea ini memiliki makna tersendiri, memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, makna pada alinea pertama itu ada 4. Yang pertama itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan saat melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kedua, pernyataan subjektif, di mana bangsa Indonesia itu menentang dan juga menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga itu ada pernyataan objektif, di mana bangsa Indonesia bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keempat itu ada pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Bangsa dan juga negara itu termasuk warga negara, di mana bangsa dan negara itu menentang setiap bentuk, setiap sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Karena apa? Tidak semua penjajahan itu antar bangsa, antar negara, tetapi ada juga antara manusia. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu pasti memiliki sifat menjajah, itu sudah bawa lahir. Pada alinea yang kedua ada 3 makna ya. Yang pertama itu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan hasil perjuangan pergerakan pada saat melawan penjajah. Yang kedua adanya momentum ataupun saat-saat yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Pada alinea yang kedua ini dijelaskan bahwa kemerdekaan itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang sudah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jadi timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan juga keadaan sekarang itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Karena apa? Karena kemerdekaan yang diraih itu merupakan perjuangan para pendahulu bangsa dahulu Karena mereka sudah berjuang dengan mengorbankan jiwa maupun raga mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus menyadari
bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih itu harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasionalnya. Apa itu cita-cita nasionalnya? Itu terdapat di poin 3 tadi, ya. Bersatu, merdeka, adil, dan juga makmur. Itulah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk sebuah negara. Ya, jadi kemerdekaan itu bukan dari akhir dari perjuangan, tetapi awal untuk mengisi perjuangan ya dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oke, makna pada alinea yang ketiga itu tetap 3 ya. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua itu ada keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan juga spiritual, dan juga kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga itu ada pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi alinea yang ketiga ini menjelaskan ya bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan rahmat dan juga anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini merupakan motivasi spiritual dalam mewujudkan sikap dan juga keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada alinea yang ketiga ini juga memuat motivasi real maupun motivasi material, di mana keinginan luhur bangsa Indonesia itu supaya berkehidupan yang bebas. Keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia itu ialah menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, ya, dan juga bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Niat yang luhur inilah yang menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang, untuk terus melawan penjajahan, agar kemerdekaan itu dapat diraih. Jadi banyak peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Banyak perjuangan bangsa Indonesia itu untuk memperoleh kemenangan, walaupun ya dengan segala keterbatasan senjata, keterbatasan organisasi, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Inilah yang menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan juga memiliki keyakinan kepada Tuhan, yaitulah yang bisa menjadikan faktor pendorong ataupun penentu keberhasilan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Yang terakhir ya itu alinea keempat, di mana ada 5 maknanya. Yang pertama, adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, adanya susunan maupun bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat, adanya sistem pemerintahan negara ya yang berdasarkan kedaulatan rakyat ataupun demokrasi. Dan yang 5, adanya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Negara Indonesia itu dibentuk dengan memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, keempat tujuan negara tersebut itu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ada 5 soal, ya, di mana di sini ialah cita-cita nasional. Ada kelima cita-cita nasional, ya.
Dan di sebelah kanannya itu ada upaya bangsa Indonesia. Cita-cita nasional itu merdeka, ya. Dimana ada di situ upaya bangsa Indonesia. Iya, misalnya ya, merdeka, upaya apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Yang kedua, cita-cita nasional bersatu. Apa upaya bangsa Indonesia? Nah, sampai dengan cita-cita yang terakhir, yaitu makmur. Silahkan kamu kerjakan dalam buku latihanmu. Oke, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu berikutnya. Ya, terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah stay di dalam grup, ya, yang tetap mengikuti pelajaran. Oke? Iya. Sampai bertemu minggu berikutnya. Selamat pagi, shalom buat kita semua.